Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget ngebahas topik ini. Kita nggak bakal ngomongin deretan angka yang ngebosenin atau teori tebel yang bikin ngantuk. Kita bakal membedah sebuah kekuatan masif yang secara diam-diam terus mengubah realitas kita sehari-hari. Yap, hari ini kita bakal membongkar tuntas si pencuri tak kasat mata, alias inflasi. Nah, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda lagi nunggu di kasir supermarket, ngelihat struk belanja, terus mikir, loh, perasaan dulu uang 100.000 dapatnya lumayan banyak deh, kok sekarang cuma dapat segini doang? Kalau pernah, Anda jelas nggak sendirian. Rasa gregetan ngelihat harga telur, minyak goreng, atau biaya hidup yang pelan-pelan makin mahal, itu penderitaan nyata yang kita semua rasain kan? Mari kita lihat contoh simpel ini buat ngasih perspektif. Di tahun 1970-an, harga tiket bioskop tuh cuma recehan. Hari ini, kita harus ngeluarin puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu buat hal yang persis sama. Disinilah letak bedanya nilai nominal alias angka yang dicetak di uang Anda dengan daya beli real. Bukannya kualitas film bioskop tiba-tiba naik ribuan persen, tapi daya beli uang kita lah yang sebenarnya lagi menyusut. Terus kalau Anda pikir sedikit kenaikan harga yang sekarang udah bikin pusing, coba deh bayangin angka ini. 600%. Gila kan? Tahun 1965, Indonesia pernah dihantam inflasi yang sebegitu mengerikannya. Harga-harga meroket di luar kendali. Sampai-sampai segepok uang kertas nyarisnya ada harganya sama sekali dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukti sejarah yang nyata banget betapa menakutkannya si pencuri tak kasat mata ini kalau dia dibiarin lepas kendali. Tapi tenang, di sesi explainer ini kita bakal urai semuanya satu persatu supaya gampang dipahami. Mulai dari mengapa semua jadi mahal, mekanisme di balik inflasi, trik tersembunyi shrinkflation, bahaya hiperinflasi dan deflasi, peran krusial suku bunga, sampai target sempurna 2%. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Mengapa semua menjadi mahal? Ini yang sering banget disebut sebagai badai sempurna harga modern. Nah, kenaikan harga gila-gilaan belakangan ini sebenarnya bukan cuma gara-gara satu hal doang. Para ekonom nyebutnya badai sempurna. Ini tuh campuran dari stimulus besar-besaran pasca pandemi yang bikin tabungan masyarakat numpuk, yang kemudian tabrakan dengan macetnya rantai pasok global. Ditambah lagi ada konflik geopolitik dunia yang bikin harga energi dan pangan jadi serba mahal. Dan jangan lupa, perusahaan-perusahaan raksasa juga punya bargaining power buat naikin harga demi melindungi margin keuntungan mereka. Benar-benar kombinasi komplit yang bikin dompet menjerit. Supaya lebih paham, mari kita masuk ke bagian kedua. Mekanisme di balik inflasi, mengupas lapisan ekonomi. Kita buka kap mesinnya dan lihat langsung ke intinya. Kalau ngomongin inflasi, kata kuncinya itu umum dan terus-menerus. Misal kalau cuma harga cabai yang naik gara-gara gagal panen, itu bukan inflasi. Inflasi itu terjadi kalau hampir semua barang dan jasa harganya bergerak naik barengan. Jadi pada hakikatnya, bukan barang-barang itu yang mendadak jadi mewah dan mahal, melainkan uang di dompet Anda lah yang secara sistematis sedang kehilangan nilainya. Poin krusialnya ada di 3 mesin utama ini nih. Pertama, cost push. Ini kejadian waktu biaya produksi kayak bensin atau upah pekerja naik, jadi perusahaan terpaksa naikin harga jual barangnya. Kedua, demand pull. Coba bayangin kalau tiba-tiba semua orang pegang duit banyak dan mau beli mobil, tapi jumlah mobilnya segitu-gitu aja. Pasti harganya meroket kan? Nah, yang ketiga adalah ekspansi moneter, yaitu ketika bank sentral nyetak uang terlalu banyak, jauh lebih cepat daripada barang yang sanggup diproduksi. Terus, gimana praktiknya di lapangan? Kita lihat di bagian ketiga ini. Trik tersembunyi, shrinkflation alias ilusi harga stabil. Pernah nggak sih beli camilan favorit, harganya tetap, tapi pas dibuka rasanya, loh, kok isinya makin dikit? Nah, itu dia yang namanya shrinkflation. Inflasi yang sembunyi tepat di depan mata kita. Daripada bikin pembeli ngamuk karena harganya naik, perusahaan kayak Cadbury misalnya, diam-diam mengecilkan ukuran coklat mereka. Secara psikologis, otak kita tuh jauh lebih peka kalau harga di kasir naik dibandingin nyadar berat coklat di tangan kita berkurang beberapa puluh gram. Pinter banget kan triknya? Tapi tunggu, ada trik yang lebih licik lagi, namanya skimflation. Di sini, perusahaan diam-diam nurunin kualitas bahan baku mereka. Contohnya nih, sup kaleng yang dulunya kental padat sama kentang, sekarang ternyata lebih banyak airnya. Anda tetap bayar dengan harga yang sama persis, tapi kualitas atau value real yang Anda dapat jauh lebih rendah. Trik kayak gini nih yang sering banget lolos dari pantauan data statistik resmi. Sekarang kita bahas sisi ekstrimnya di bagian keempat, bahaya hiperinflasi dan deflasi. Bayangin ekonomi kita tuh kayak pendulum raksasa.
Kalau kita flashback ke sejarah hiperinflasi, pendulum yang berayun terlalu jauh ini ngeri banget dampaknya. Mulai dari Kaisar Nero di Roma kuno yang diam-diam ngurangin kadar perak di koinnya. Terus di tahun 1920-an, Republik Weimar di Jerman nyetak uang sampai benar-benar jadi kertas nggak berharga. Kita di Indonesia juga pernah ngalamin lonjakan harga 600% di tahun 1965. Dan yang paling gila di era modern, Zimbabwe di tahun 2008. Inflasi mereka tembus 79,6 miliar %. Uang udah berubah jadi tumpukan sampah gara-gara pemerintah yang nyetak uang tanpa mikir panjang. Tapi jangan salah, ayunan pendulum ke arah kebalikannya juga sama mematikannya. Kita sebut ini spiral deflasi. Coba posisikan diri Anda kalau harga-harga di pasar terus turun. Anda pasti mikir, belinya besok aja deh, pasti makin murah. Nah, karena semua orang mikir gitu dan berhenti belanja, perusahaan jadi nggak ada pemasukan. Akibatnya, mereka terpaksa PHK karyawan dan akhirnya bangkrut. Siklus mematikan ini berlanjut terus, menciptakan pengangguran massal, persis kayak tragedi depresi hebat di tahun 1930-an. Mengingat ngerinya ayunan tadi, kita masuk ke bagian kelima, peran krusial suku bunga. Disinilah Bank Sentral bertindak sebagai pengemudi yang mencoba nginjak rem ekonomi. Nah, gimana sih cara kerja rem ekonomi ini? Waktu inflasi udah mulai kepanasan, Bank Sentral bakal naikin suku bunga. Efeknya apa? Bunga pinjaman, cicilan rumah, sampai modal usaha jadi jauh lebih mahal. Karena pinjem duit makin susah dan mahal, orang-orang dan perusahaan otomatis bakal ngerem pengeluarannya. Pas permintaan dari masyarakat mulai turun dan mendingin, disitulah kenaikan harga perlahan-lahan mulai stabil lagi. Masalahnya, jadi pengemudi bank sentral itu resikonya gede banget. Kalau mereka nginjak rem suku bunga terlalu dalam dan mendadak, ekonomi bisa nabrak dan masuk jurang resesi. Amerika Serikat pernah loh ngelakuin ini di awal 1980-an. Waktu itu mereka narik suku bunga sampai 19% buat ngebunuh inflasi. Inflasinya memang sukses mati, tapi harganya sangat mahal. Banyak perusahaan tumbang dan angka pengangguran melonjak drastis. Jadi ini benar-benar butuh keseimbangan yang super halus. Dan ini ngebawa kita ke misteri terakhir di bagian ke-6, target sempurna 2%, sebuah jangkar stabilitas yang ternyata asal-usulnya lumayan arbitrer. Anda sadar nggak, hampir semua bank sentral di dunia tuh mengincar satu angka ajaib ini, 2%. Mereka nggak mau inflasi ada di angka 0, mereka maunya tepat di 2%. Uniknya, asal-usul angka ini sebenarnya lumayan acak alias random. Angka ini pertama kali tercetus dari sebuah wawancara televisi santai oleh Menteri Keuangan Selandia Baru di akhir tahun 1980-an. Tapi siapa sangka, angka itu ternyata terbukti sangat efektif dan akhirnya diadopsi jadi standar emas buat ekonomi global. Terus pertanyaannya, kenapa mereka malah pengen ada inflasi 2%? Jawabannya, sedikit inflasi itu ibarat pelumas pada mesin ekonomi kita. Angka ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga supaya ekonomi kita nggak jatuh ke jurang deflasi. Inflasi kecil ini secara nggak langsung memaksa kita buat nggak cuma numpuk uang di bawah kasur, melainkan membelanjakannya atau nginvestasiin uang itu hari ini juga. Selain itu, ini ngasih patokan ekspektasi buat kita semua, supaya masyarakat bisa bikin rencana masa depan dengan tenang. Jadi, pada akhirnya, gagasan buat nyiptain dunia dengan 0 inflasi itu cuma sekedar mitos. Ada pepatah yang bilang, inflasi itu ibarat cuaca, selalu berubah-ubah. Kuncinya itu bukan gimana cara kita ngilangin cuaca, tapi gimana kita bisa mengelolanya. Ekonomi yang sehat dan bertumbuh emang selalu butuh sedikit inflasi biar tetap hidup. Kita nggak bisa nyegah turunnya hujan. Yang bisa kita lakuin cuma bawa payung dan bersiap. Kita udah bongkar abis-abisan ya, mulai dari trik licik supermarket sampai sejarah kelam keruntuhan mata uang. Nah, sebagai penutup sesi explainer ini, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Sekarang, setelah Anda paham betul gimana mesin inflasi ini bekerja, langkah apa yang bakal Anda ambil buat ngelindungi uang hasil keringat Anda supaya nggak menguap gitu aja? Coba dipikirin deh. Oke, terima kasih banyak udah tune in dan belajar bareng saya hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.